Rabu, 24 Maret 1954, beberapa lelaki terpelajar dan berpengaruh di negeri ini harus gigit jari. Harapan mereka untuk meminang seorang perempuan ningrat, terpelajar, berparas ayu, resmi pupus pada hari itu. Mereka harus menerima kenyataan jika Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani alias Gusti Nurul resmi menikahi lelaki pilihannya. Inilah kisah Gusti Nurul, perempuan berparas ayu yang berani menolak pinangan beberapa lelaki, bahkan hingga tokoh bangsa ini, Soekarno. Mereka harus menerima kenyataan jika Gusti Nurul resmi menikahi lelaki pilihannya. Lelaki yang beruntung meminang gadis Mangkunegaran itu adalah Raden Mas Suyarso Suryo Surarso. Meski bukan pejabat tinggi negara macam Soekarno atau Syahrir, juga bukan bangsawan seberpengaruh Hamengkubuwono IX, namun Suyarso Suryo Surarso juga tak bisa dipandang enteng. Sebagai tentara, dia bukan perwira militer sembarangan. Gusti Nurul adalah orang Indonesia yang wajahnya pernah masuk majalah legendaris Life. Majalah terbitan Amerika Serikat itu pada 25 Januari 1937 memajang foto Gusti Nurul menari di hari pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernard. Pada hari pernikahan itu, 6 Januari 1937, Gusti Nurul yang baru berusia 15 tahun, ia menari di hadapan Ratu Belanda beserta pejabat-pejabat dan tamu kenegaraan. Gusti Nurul, menurut Martha Tilaar dalam buku Kecantikan Perempuan Timur tahun 1999, adalah pakar dalam pengetahuan kosmetik tradisional dan jamu. Bahkan Martha Tilaar, pakar dan produsen kosmetik tradisional, juga belajar padanya. Soal jamu dan kosmetik itu tampaknya dipelajari Gusti Nurul sejak muda. Tak heran jika ia terkenal. Tak hanya tariannya, tapi juga parasnya yang elok. Sebelum menikah dengan Yarso, ada gelagat seorang raja di kota sebelah hendak menyunting Gusti Nurul. Ketika ayahnya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII, masih hidup, pernah ada orang yang hendak meminangnya. Kepada Gusti Nurul, ayahnya bercerita, telah datang utusan dari Yogyakarta, dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menanyakan tentang aku. Tujuannya ingin meminangku untuk menjadikan istri. Aku Gusti Nurul dalam Goesti Nooroel, Straven Naar geluk mengejar kebahagiaan. Gusti Nurul tentu tahu jika Sultan Hamengkubuwono IX sudah punya istri. Gusti Nurul keberatan. Pantang baginya, seorang perempuan berpendidikan tinggi di zaman kolonial, di madu seperti dialami Kartini. Bahkan, beberapa pangeran dari Keraton Surakarta juga menaruh hati padanya. Salah satunya Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, Kepala Staf Angkatan Darat Pertama. Mereka yang jatuh hati pada Gusti Nurul memang banyak yang sudah beristri. Aku tak bisa menerima cinta mereka. Penyebabnya hanya satu, aku tak mau dimadu, ungkap Gusti Nurul dalam memoarnya. Di luar bangsawan-bangsawan Jawa, daftar penggemar Gusti Nurul tampaknya juga diisi Presiden Soekarno. Menurut kabar beberapa orang, Bung Karno pun menaruh simpati padaku.
namun aku sendiri tak pernah mendengar pernyataan ungkapan isi hari Bung Karno. Tapi, saya mendengar dari Bu Hartini, istrinya. Menurutku, Bung Karno hanya sebatas mengagumi saja, lanjut Gusti Nurul. Setelah tentara Belanda angkat kaki, Gusti Nurul pernah diundang ke Istana Cipanas. Ia datang bersama ibunya, Gusti Kanjeng Ratu Timur. Di istana, pelukis Basuki Abdullah diminta Soekarno melukis Gusti Nurul. Setelah Gusti Nurul menikah dengan Surjo Surarso, Bung Karno sering bilang, "Wah, aku kalah cepat dengan suamimu." Sementara itu, di antara para penggemar Gusti Nurul, Sultan Syahrir adalah yang paling unik. Syahrir bukan orang Jawa, padahal saingan-saingan Syahrir hampir semuanya pembesar dan bangsawan Jawa. Di masa revolusi, Syahrir adalah Perdana Menteri Republik Indonesia pertama. Setiap rapat kabinet digelar di Yogyakarta. Ia selalu mengutus sekretaris pertamanya, Siti Zubaidah Usman, ke Pura Mangkunegaran untuk khusus mengantar hadiah yang dibelinya di Jakarta. Bersamanya juga terlampir sepucuk surat tulisan tangan Sultan Syahrir, cerita Gusti Nurul. Hadiah dari Syahrir itu biasanya sutra, tas, atau jam tangan. Gusti Nurul rajin membalas surat dari Syahrir. Meski tampak jatuh hati, Sultan Syahrir tak pernah menyambangi Gusti Nurul ke Pura Mangkunegaran. Syahrir pernah mengundang Gusti Nurul beserta ibu dan kakaknya ke Linggarjati. Mereka menginap di rumah tempat berlangsungnya perundingan Linggarjati. Setelah Gusti Nurul menikah pun Syahrir pernah datang ke rumah. Tapi Jarso tidak cemburu. Gusti Nurul mengaku, setiap kami foto bersama, Syahrir selalu mengambil posisi ada di dekatku, sementara Mas Yarso justru mengambil posisi tidak di dekatku. Mas Yarso tahu tentang pria-pria yang menaksirku, cerita Gusti Nurul. Setelah menikah, Gusti Nurul tak tinggal di Pura Mangkunegaran lagi. Dia ikut suaminya kemanapun berdinas. Bahkan ketika Yarso jadi atase militer di Washington DC. Begitulah cerita Gusti Nurul, perempuan ningrat, terpelajar, berparas ayu, yang membuat banyak pria gigit jari. Gusti Nurul menolak banyak pria hanya karena tak ingin dimadu. Itulah cerita tentang Gusti Nurul. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.